Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat breeder, khususnya breeder merpati ya. Ini ada 3 ekor yang udah lama aku kandangin di soliter ini dan sering aku jemur. Ya karena patek ya, biasa musim pancaroba kalau teman-teman merawat merpati pasti juga ngerasain merpatinya kena patek ya. Dan sudah kita berusaha untuk ngobatin juga nggak sembuh-sembuh, akhirnya kebanyakan yang sembuh malah justru ya sering aku jemur atau sering dianya sendiri yang berjemur. Nah ini ada yang keluar pasetnya 1. Nanti kita sambil pantau, mungkin sampai sore nanti apakah bisa makan sendiri atau udah terbiasa bisa makan gitu. Maksudnya kalau nggak terbiasa ya kita sore nanti kita masukin lagi. Kebetulan besok itu kan aku ada acara mungkin sekitar 1 hari semalam. Jadi ini aku lepas biar mereka nggak butuh aku kasih makan lah. Tapi kita sambil pantau ya Mas. Nah ini yang satunya lagi pas rate-nya juga udah keluar. Itu yang paling parah untuk pateknya, tapi alhamdulillah sudah berangsur pulih. Kemarin itu parah, itu ada beberapa di kepala dan juga sama paruhnya, dan aku sengaja nggak obatin. Sebenarnya salepnya masih ada tapi nggak aku obatin karena ternyata banyak yang sudah sembuh itu. Bahkan ada yang aku lepas itu sembuh, seperti Modena itu aku lepas juga sembuh total sekarang. Mana ya Modenanya? Modenanya mana ya? Jadi yang udah aku lepas itu ada sepasang tapel, terus sepasang pasnet, terus sama Modena. Dan ini yang 3 ini pasnet lagi sepasang, terus sama kipas AF 1 ya. Kita akan coba untuk lepas. Ini kipas AF-nya juga ada pateknya tapi nggak parah. Itu kecil sih sebenarnya di bawah mata kirinya. Kita coba. Ayo sana keluar. Ayo sini. Ayo keluar. Oke. Seperti pengalaman aku ya, kalau merpati hias itu kalau di alam bebas itu kalau nggak dari muda kita coba untuk ngelepasin pelan-pelan itu bahaya Mas Bro. Karena pengalaman aku itu banyak yang indukan itu yang kelepas tapi ternyata malah bingung. Balik sih balik, tapi kayak kebingungan gitu, jadi kayak stres gitu. Bahkan 1 ekor kemarin yang Valigazer ya itu sampai nyemplung, dia mau turun ke sini tuh nggak bisa, nyampe nyemplung ke sawah situ Mas Bro, di tengah sawah tuh. Jadi pas waktu itu kan sawahnya lagi ada dundutnya gitu, nggak ada tanamannya, atau bahasa sini bero gitu. Aku sampai ngambil di sana, kayak stres gitu, tapi alhamdulillah sembuh juga dari stresnya dan aman sampai sekarang. Jadi kalau indukan itu bahaya sih kalau kelepas. Ya balik sih balik, tapi kalau dia lagi kebingungan dan ternyata ketemu sama orang yang jahil gitu kan pasti bisa diambil. Kalau diambil dirawat gak apa-apa, kalau diambil dibeleh, disembelih kan repot kan. Nah ini dia 3 ekor ada kipas, ini kayaknya mereka bahagia. 2 ekor ada pasnet ya. Mana ya pasnet yang udah lama? Ada yang tadi aku ceritain, ada 2 pasang, 1 pasang tapel sama 1 pasang pasnet udah kelepas lama, udah lumayan lama, dan juga sama Modena ya. Dan ini yang pertama pula untuk kipasnya, 1 ekor. Kebetulan ini memang netas 1 ekor ya, yang satunya mati atau infertil ya, lupa aku. Jadi aku pengen nanti akan kita coba lagi untuk lepas lagi kipasnya. Aku nggak berharap sih juga kalau berjodoh di alam bebas, berjodoh sama kipas atau sesama jenis sih alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kayak emang tujuannya ya kita hanya merawat sih. Tapi teman-teman kalau memang ada yang minat ngambil atau adopsi ya silahkan hubungi aku DM. Ya tentunya beli ya, nggak gratis, karena di merpati itu bukan nilai merpatinya Mas Bro yang lumayan ada ada nilai cuannya, tapi perawatannya Mas Bro. Kalau teman-teman semuanya yang merawat merpati pasti paham lah. Jadi nilai yang paling besar dari merawat merpati itu perawatannya, terutama pakan. Wah ampun deh pakannya, serius. Jadi mohon maaf ya ada teman-teman yang nge-DM aku, yang japri aku, kasihlah kan banyak. Aku bilang ya terjujur aja. Aku bilangnya ya sorry Mas Bro, bukan merpatinya yang ada nilainya, tapi perawatannya Mas Bro. Sumpah. Nah, nanti coba aja sendiri kamu rawat merpati. Bener-bener dirawat ya, bukan liar ya. Bahkan di sini liar pun itu aku kasih makan nanti. Setiap pagi dan sore
Karena ini banyak banget, kalau nggak aku kasih makan nanti kasihan tetangga. Tetangga bisa ngamuk-ngamuk ke saya nanti, ya kan? Makanya setiap pagi dan sore itu selalu aku kasih makan. Jadi aku ada itu sak-sakan itu pakan untuk merpati yang liar ini ya. Karena itu kita ya harus menghargai tetangga juga kan. Burung, apalagi kalau tetangga suka apa itu jemur karak ya. Tahu karak nggak? Yang itu loh, nasi yang udah basi itu. Nah, kalau kita nggak dikasih makan ya habis tuh, atau jemur gabah habis lah. Apalagi ini lumayan banyak, mungkin udah ratusan yang ada di sini merpatinya. Jadi selalu aku kasih makan. Jadi kalau memang dia itu ke alam bebas terbang-terbang itu hanya terbang aja, paling balik lagi. Ini kelihatan kan, ini di sini itu di genteng, ada di dalam rumah sana, di dalam rumah yang di kandang murai, kandang foksai itu dia lagi ngadem-ngadem rebahan di sana juga ada. Jadi dia tahu, kalau udah terbiasa merpati itu udah tahu. Jadi jam 8 itu pasti yang dia lagi ngintip di depan pintu itu, sama jam 3 sore itu pasti kayak berbaris di sini. Jadi dia tahu kebiasaan yang sudah kita lakukan. Jadi dia hafal, kayak ada tertantap di memorinya. Oke, itu kelihatan ada Santinet sama Modena lagi kawin. Tapi yang aku heran itu satunya Mas Bro, itu kan ada modelnya 2, satunya itu nggak tahu kenapa selalu ganggu. Kayaknya itu aku juga heran, di dalam sangkar pun, di dalam glodok itu yang satu itu selalu nungguin, padahal sama kayak betina sama betina. Kalau nggak tahu sih, mungkin 2 betina itu suka sama 1 jantan itu mungkin. Jadi ini bertiga selalu kumpul. Tapi si jantan itu kayaknya nggak suka sama yang itu, dia suka yang bawah ini karena pernah bertelur tapi telurnya infertil ya. Dan di sebelah itu, di dalam ini, sorry, nah kelihatan nggak? Itu ada pasangan yang pernah aku masukin di kandang soliter, itu pasangan yang ram itu pasnet ya, pasnet sama betinanya Modena. Yang pernah bahkan aku pernah masukin di kandang itu, tapi nggak mau kawin, kayak nggak kerasan gitu. Akhirnya aku balikin ke sini dan mereka langsung bertelur. Ya, dan di aku taruh sini juga nggak kawin. Aku taruh di situ di kandang itu mewah itu juga nggak kawin. Terus aku balikin ke sini, akhirnya bertelur. Terus di sampingnya itu, di sampingnya tempat glodok tuh, sampingnya itu aku kasih gebak itu kan, itu ditempatin juga pasangan tapel ya. Cuma nggak tahu aku, yang jelas yang ngunjal itu tapel 1 ekor. Cuma pasangannya sama tapel atau sama jenis lain saya nggak tahu. Ini juga banyak Mas Bro, ini udah banyak kan siapan semua. Jadi misal aku tahu jenis kelamin gitu, aku bisa ambil untuk ngambil pasangan. Dan bahkan ada indukan Modena yang aku masukin sini karena mereka di kandang juga nggak nyaman. Jadi yang murni indukan itu cuma 1 ya, pasangan Modena itu kelihatan nggak ya? Itu indukan itu aku masukin sini, jadi aman, nggak apa-apa. Lainnya itu anakan semua yang ada di sini, murni anakan atau hasil dari breeding aku. Dan mereka udah kebanyakan siapan, udah siap kawin. Karena yang muda itu aku lepas, seperti ini ya, ini udah aku lepas. Terus yang kemarin itu, nah itu pasnya juga udah aku lepas. Jadi yang muda, yang anakan paling belakang itu aku lepas sih, sama Modena juga. Jadi yang bener-bener pure yang dalam ini udah siapan semua. Ya kalau teman-teman pengen, silahkan lihat video ini dan silahkan SS saja. Tapi gambling ya Mas Bro. Kalau pasangan kayaknya aku nggak dulu lah untuk ngejual, karena aku bener-bener pengen memperbanyak stok aku biar rame gitu. Dan di situ juga ada anaknya 2. Ada 2 ekor itu. Nanti kalau udah lumayan bulunya udah pepek ya, aku ambil. Karena kalau bulunya pepek biasanya malah nggak dikasih makan. Oke, kembali lagi ke 3 ekor ini, masih mubat-mabit di sini. Kita lihat sampai kita pantau sampai sore ya. Ini dia pasnet sama kipas. Oke, terima kasih. Mungkin itu videonya. Nggak tahu video ini bermanfaat atau enggak. Terima kasih ya yang sudah subscribe, juga kasih like dan komennya. Terima kasih. Sampai ketemu di video. See you. Bye bye. Wassalam.